Saya join di 7 Maret 2014. Saya join di 7 Maret 2014. Ini saya join pun saya tidak mengerti. Tidak mengerti karena saya pun tidak, ya saya kurang pinter. Jadi saya nggak ngerti. Pikiran saya cuma nabung aja doang. Terus saya biarin bulan demi bulan, saya biarin, saya banyak nungguin. Nah, kenapa saya bawain materi itu? Karena saya tersangkanya, nih. Saya tersangkanya. Saya terlalu sibuk dengan masalah, saya terlalu pusing ngerekrut siapa, saya terlalu pusing gimana caranya ngerekrutnya, saya terlalu pusing dengan hal-hal itu. Bahkan saya pun sampai tidak menangkap peluang. Hingga anak saya Brandon harus masuk SMP. Itu tuh di bulan Juni. Di bulan Juni kan harus bayar-bayaran kan. Bayar-bayar uang masuk SMP kan. Mulai itu saya mikir, aduh, Kok Sugi nggak punya duit ini buat masuk sekolah, buat bayar uang apa namanya? Uang apa ya? Uang pangkal. Ya. Kalau Pak Guru mah apa ya? Uang pangkal. Nggak punya duit saya bayar uang pangkal, uang bangunan nggak punya duit. Terus saya ditanya sama ketua yayasannya Bu Eri, ini uang buat DP-nya nih sebesar 5 juta, Bu Eri mau bayarnya kapan? Bicara kapannya aja saya nggak bisa jawab. Kenapa? Boro-boro 5 juta, 500.000 aja kagak punya. Tapi anak pengen sekolah gitu ya. Saya ngerasa jadi orang terbodoh itu waktu ditanyain kayak gitu. Mulailah saya berpikir gitu ya. Gimana nih caranya nih gue harus dapetin duit, gimana caranya? Tahu diri gitu ya. Umur udah banyak, umur udah 44 tahun, nggak mungkin usaha, nggak mungkin kerja. Ya suami waktu itu jadi guru honorer, gajinya 1.300.000, utang banyak gitu ya. Ya udahlah gitu lah. Maksud saya lepasin itu si jubah gengsi, jubah nggak mau gitu ya. Kadang-kadang yang jubah sombong, minder, gengsi, apalagi ya, males. Itu tuh kayak jubah gitu yang ngebikin kita nggak maju-maju. Itu saya lepasin tuh semua. Saya lepasin, oke, sadar, Eri, lu susah. Lu miskin. Lu jalanlah, emang lu pikir mau dapat kesempatan yang seperti apa lagi gitu loh. Ya saya cuman itu gitu. Emang pikir mau dapat kesempatan yang kayak gimana? Jualan barang, lu mau jualan ke siapa? Nah, orang miskin kan dihindari orang. Mau jualan ke siapa? Ya kalau orang butuh produk kita. Kalau nggak butuh, kita jadi kayak dikasihani orang. Oh, beli lu si Eri, beliin dong barangnya. Kasihan dia lagi susah, lagi miskin, dia lagi melarat. Beli dong barangnya. Nah, saya nggak mau dikasihani kayak gitu. Jadi, udahlah. Ini cuma ngajak nabung, why not dulu ngajakin 5 orang elit. Nah, saya dapat nih. Akhirnya ini adalah bonus pertama saya setelah saya mendapatkan hidayah. Dan saya berani, teman-teman. Nah, itu bahasa berani itu di sini nih. Berani gitu ya. Karena saya tobat, gitu ya. Saya tobat dengan banyak menunda, banyak mikir, banyak takut, banyak ragu, banyak khawatir. Itu ternyata nggak ngebawa saya kemana-mana tuh. Ternyata selama sekian bulan saya berpikir tentang semua ketakutan saya, tetap uang anak sekolah saya nggak bisa dibayar. Gitu. Akhirnya udahlah, bismillah aja lah, saya jalan. Bulan pertama bonus saya 1.030.000. Ini di Juli. Juli kita lihat. Jeng-jeng. Bulan depannya, bulan Agustus, lihat bonus saya 2 juta. Saya ngerasa gini, semakin ada hasil, itu ngebikin tambah percaya diri. Itu materi saya yang sebelumnya, ya kan? Saat ada hasil, saya makin percaya diri. Saya kepala saya udah mulai tegak. Saya udah mulai bisa senyum, gue dapat duit gitu. Saya ngerasa jadi orang yang paling susah saat itu. Saat dapat 1 juta, saya ngerasa saya melihat harapan. Jadi sebelumnya tuh saya ngerasa kayak ada di gua gitu, saya orang termiskin di dunia gitu ya. Ngerasa gelap, gulita. Pas dapat duit 1 juta, saya ngerasa yes. Ini peluang. Ini momentum. Ini harapan. Oke lah, kecil 1 juta gitu ya. Kecil mungkin buat banyak orang 1 juta kecil, tapi buat saya yang pernah merasa jadi beban keluarga, buat saya yang gak bisa nyari duit 1 juta itu, saya ngerasa punya nilai bahwa Eri ini akhirnya bermanfaat, setidaknya punya duit 1 juta. Saya punya harapan.
nanti saya bisa bayar itu sekolahnya Brandon. Agustus nih, September Bapak Ibu, naik lagi bonus saya jadi 3 juta. Saya gabung di 7 Maret 2014, tiap bulan saya naik bonus. Gara-gara tiap bulan saya naik bonus nih, wah itu saya print. Dulu mah saya print, tiap kali saya presentasi itu saya bawa tuh nih bonus saya. Nih bonus saya, nih bonus saya. Sambil ngeprint statement bonusnya Pak Afria. Tapi kan orang kan lebih percaya kepada yang ngomong kan. Pak Afria kan jauh di sana gitu ya, nggak tahu orangnya juga. Tapi saat saya presentasi, saya kan berbicara dengan orang itu. Makanya kenapa saya merasa bahwa saya harus jadi si pemberi bukti. Nggak bisa tuh cuma bawa statement bonus orang lain. Meskipun statement bonus orang lain ini dahsyat banget, mantan kondektur bus. Waktu itu bonusnya adalah kalau nggak salah ada, saya pernah lihat 50 juta gitu ya. Itu tidak sekenceng saat saya bicara soal bonus saya yang notabene tiap bulan naik dan mungkin rupiahnya juga cuma 3 juta gitu loh. Tapi saya sangat bangga ini. Ingat teman-teman, orang tuh bisa closing gara-gara energi kita. Orang tuh bisa closing gara-gara semangat kita gitu loh. Apakah dulu saya pinter presentasinya? Kagak pinter, saya ngertinya cuma bonus 100.000 setiap orang, kemudian dapat elit udah. Saya nggak ngerti bonus level, bonus posisi juga saya kagak apal, selalu lihat flip chart. Tapi yang saya tahu dan saya buktikan sendiri bahwa setiap bulan bonus saya naik. Itu yang saya jual hingga kemudian berjalannya waktu 14 bulan kemudian ini bonus saya. Bonus saya di 56 sekian. Ini bukan bonus pertama saya jadi diamond, tapi ini bonus tertinggi saya selama saya jadi diamond, teman-teman ya. Selama jadi diamond, saya senang aja sama angkanya. Angkanya spektakuler buat saya. Sampai sekarang ini adalah masih bonus tertinggi saya. Nah, dengan bonus sekian, teman-teman, bisa bayar hutang, bisa beli susu, bisa bayar uang sekolah, bisa menyelesaikan banyak hal. Ini 3i Ribbon, teman-teman. Makanya kalau orang yang apa sih Bu Eri mah kalau ngomong tuh udah kayak orang marah-marah, kagak, saya semangat banget. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberi saya kekuatan, memberikan saya kemampuan, memberikan saya keberanian untuk berjuang di bisnis ini. Karena saya tahu kesempatan yang seperti ini tidak akan saya bisa dapat dari tempat yang lain. Beneran. Bukan gara-gara saya di 3i, enggak. Bayangin, saya nabungnya cuma 1 juta. Anda lihat deh. Lihat, bonus rekrut saya cuma 1 juta. Bonus rekrut saya cuma 1 juta. Saya nabungnya 1,50 juta. Tapi saya dapat bonusnya bisa 56. Nah kalau di orang lain saya harus jualan barang, ini tutup poin. Gue harus jualan barang. Nah ini cuma nabung, duitnya jadi tabungan. Aduh, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Ngeri sih. Nah, kemudian setelah dapat bonus segini, apa yang saya lakukan? Saya tetap diam di rumah kontrakan. Ini rumah kontrakan saya. Rumah kontrakan saya 12 tahun di kontrakan ini, teman-teman. Dulu saya cuma ibu rumah tangga yang ya dikasih duit sama suami. Pas suami saya bangkrut, bawa saya ke kontrakan yang merah ini nih. Kontrakan yang merah, pintu yang merah ini. 24 meter persegi rumah kontrakan saya, teman-teman. Dan saya 12 tahun di situ. Bahkan saat saya sudah platinum or diamond. Jadi saya masih di sini. Saya tetap di sini. Kenapa? Karena saya harus bayar hutang saya yang 1 miliar. Bisa nggak kira-kira dengan bonus yang sekian, terus gara-gara saya dapat hasil cepat, kemudian saya woro-woro ke dunia gitu. Gua dapat bonus 50 juta nih, wah keren banget. Terus saya sibuk dengan semua euforia gitu. Kemudian saya ngontrak rumah yang harganya 70 juta dan saya akuin rumah itu rumah kontrakan itu rumah saya. Bisa nggak? Bisa. Saya bisa seperti itu. Tapi saya nggak lakuin. Saya tetap di rumah kecil ini. Saya tetap bayar per bulan hutang saya 35 jutaan sampai 40. Setiap bulan ya sampai 2019 dan akhirnya hutang saya pun lunas. Teman-teman,
lunas. Kalau nggak gara-gara 3i, nggak kebayang. Saya nggak kebayang sama sekali bahwa hidup saya akan berlanjut. Bahkan saya bertahan hidup pun setengah mati. Berkali-kali saya jatuh. Berkali-kali rasanya pengen selesai aja gitu hidup tuh gitu ya. Wah, saya kalau nggak ketemu 3i Reborn nih teman-teman, nggak selamat hidup saya. Asli. Karena bagaimanapun gini, ini dunia yang keras, betul nggak? Ini dunia keras. Bukan berarti kita tidak berdoa, bukan berarti kita tidak beribadah, bukan berarti mengecilkan, enggak, itu mah nomor satu. Percaya sama Tuhan, berserah sama Tuhan, itu nomor satu. Tapi di atas segalanya kita butuh kendaraan untuk bisa hidup di dunia ini gitu. Untuk saya bisa hidup tenang, ya salah satunya adalah saya harus beresin utang. Kalau enggak hidup saya nggak akan tenang. Gitu, saya ngerasa saya sangat tahu diri bahwa kalau saya bisa punya bonus 50 juta bukan kuat gagah saya, bukan hebatnya saya presentasi, meskipun saya presentasi sampai batuk-batuk ya. Nih Pak Maman tahu, nih Pak Maman lagi dengerin bahwa saya itu sakit-sakitan dulu gitu loh. Buat tiap kali saya training, Pak Maman selalu nyediain obat batuk buat saya di meja sama Mbak Yatini nih. Selalu kayak gitu, karena apa? Ngomong terus loh. Saya batuk terus, teman-teman saya yang lama yang udah 12 tahun bareng sama saya tahu banget kalau saya tuh cepet sakit. Bahkan suami saya udah sangat terbiasa, Eri pusing, udah biasa, itu mah udah udah biasa, udah tiap hari kayak gitu gitu loh. Ya, begitu, itu harga yang harus dibayar, teman-teman. Kenapa saya melakukan cepat? Karena saya harus bayar hutang cepat. Karena kalau saya tidak bayar hutang dengan cepat, itu hanya akan jadi batu sandungan untuk kehidupan saya ke depan. Mungkin akan jadi batu sandungan buat saya ataupun keturunan saya gitu ya. Jadi saya beresin, teman-teman. Saya beresin, saya rapihkan, dan saya tetap dengan bonus Kosugi ya untuk biaya hidup sehari-hari gitu ya. Ini teman-teman, gerak cepat di 3i Reborn. Jadi kalau saya bisa, kalau Anda lakukan 3i Reborn dengan benar, saya yakin Anda pun pasti bisa. Dan akhirnya berjalan, si Brandon pun yang tadinya masuk sekolah, saya sampai nggak bisa gitu ya. Ini akhirnya setelah dia umur, kalau nggak salah di umur, ya di 2000 berapa Brandon join? Nah 2023, nih ada di sini nih. 2023 dia udah punya KTP, saya joinkan dia. Saya joinkan dia dan ini bonus Brandon di bulan April 2026. Bonus dia nyaris, ya bonus dia 12.200.000 tambah activity. Jadi 15 juta. Wah teman-teman, ini adalah sebuah manfaat, sebuah keuntungan kalau Anda bergerak cepat, nggak banyak mikir, nggak banyak nunda, nggak banyak nanti. Dahsyat loh. Aduh. Bronze entrepreneur ya, anak saya yang saya nggak bisa beliin susu gitu ya, pada akhirnya saya pasangin nama dan dia pun nge-backup saya, Brandon pun menjadi support system buat kami berdua gitu ya, dan dia punya bonus. Oh ya dahsyat sih, sampai speed selesai jadinya. And then ini Kosugi teman-teman ya, ini suami saya, ini juga adalah mentor saya, support system saya yang luar biasa juga. Ini adalah bonus beliau di bulan apa sih Kosugi? Bulan Februari ya. Februari bonus dia mencapai 51. Wow nggak teman-teman? Saat orang-orang mungkin bilangnya gini, aduh hari gini siapa sih yang mau nabung? Hari gini boro-boro buat makan, orang-orang susah banget nih, boro-boro nih bu ajak mau nabung, bisa loh gitu loh. Ada loh yang bisa dapat 50 juta. Artinya bukan gara-gara Kosugi keren, kagak. Bukan cuman itu, Kosugi emang keren, asik. Ada di sebelah soalnya daripada saya ditimpuk. Kosugi memang keren. Tapi di atas semuanya dia mengendarai kendaraan yang keren itu gitu ya, si 3i Reborn itu. So teman-teman, berjalan waktu saya beres utang dan inilah yang sudah saya dapat di 3i Reborn. Total bonus saya sampai dengan bulan April kalau nggak salah ini 3,5 miliar. 3,5 miliar. Saya hitung-hitung, wih banyak ya gitu ya. Yang kayak saya gitu loh bisa dapat 3,5 miliar. Kemana aja tuh si 3,5 miliar? Oh saya beliin rumah. Oh saya bayar utang kemarin 1 M gitu ya. Terus saya bisa beli rumah, dahsyat loh.
saya bisa beli mobil, saya bisa beli tanah 3.000 meter, saya punya sekitar 37 polis. Wow, gitu loh. Kalau saya bilang ini bukan saya lagi riak ya. Justru saya pun masih ternganga-nganga dan terpesona sama kebesaran Tuhan dan kehebatan Tri Air Ribbon. Gitu loh, saya ngerasa bahwa hanya di bisnis ini saya bisa punya tabungan dan bisa punya aset. Lihat, nempel loh uangnya. Nempel loh, 3,5 M tuh nempel ke rumah. Rumahnya ada, sertifikatnya ada, ke mobil, ke siapa namanya, ke tanah. Ada loh, jadi aset yang bukan liabilitas. Yang liabilitas mungkin cuma mobil ya, cuman kata Kosugi cuma mobilnya udah pokoknya mau pakai selama-lamanya katanya gitu. Ini rumah sama si tanah, ini kan selalu investasi yang tinggi. Hanya di Tri Air Ribbon loh, kita bisa punya tabungan dan kita bisa dibayar, kemudian bisa punya aset. Wow, ini adalah salah satu keuntungan dan manfaat kita bergerak cepat. Dan saya sungguh berterima kasih kepada Eri 12 tahun yang lalu. Yang berani, bener modal saya cuma berani teman-teman. Modal saya cuma berani, ini dahsyat banget. King saya lebih dari saya. Tapi dengan segini pun saya ngerasa bahwa saya bersyukur bahwa saya bisa tetap naruh di lini-lini yang penting gitu loh. Saya tetap punya tabungan, saya punya bonus setiap bulan, bukan cuma saya punya bonus, tapi juga Coach Sugi, tapi juga Brandon. Saya punya tim yang bukan cuma tim aja, tapi saya merasa punya keluarga, dan itu adalah bisnis yang indah buat saya. Gitu teman-teman. Tri Air Ribbon teman-teman. Jangan sampai tinggalin. Jangan sampai pakai menunda. Jangan sampai pakai pikir lama. Kalau Anda ngerasa saat ini belum sesuai harapan, gerak cepat teman-teman, gerak cepat. Ya, bisnis bukan soal cepat kaya. Memang kita harus cepat kaya juga, cuman bukan itu juga. Tapi soal seberapa banyak kita membangun manfaat dan membuat orang lain sukses juga bersama kita. Kalau kita sukses sendiri gitu ya, kalau kita sukses sendiri, biasa, aneh. Tapi kalau kita bisa bikin sukses banyak orang, bisa bikin tim kita bisa punya bonus, bisa pergi ke cruise, orang yang nggak pernah pergi naik pesawat, naik kapal pesiar, dan dia bisa pergi, bahagianya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu ya gemetar teman-teman. Itu bahagia yang buat saya sih the real happiness. Itu yang sejati, itu yang seperti itu teman-teman ya. Jadi bisnis ini not just money. Bukan hanya Anda bisa dapatkan uang, tapi bagaimana Anda pun punya media untuk Anda bisa menjadi manfaat buat banyak orang. Harus lebih cepat kaya, karena keluarga kita butuh pemulihan. Karena kesuksesan kita ditunggu oleh siapa? Oleh orang-orang yang kita cintai. Oke, closing statement dari saya teman-teman. Untuk kita renungkan, asik kayak lagu. Gimana? Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih untuk kita renungkan. Hei, sebentar, closing statement. Teman-teman, someday kita pasti tua. Bayangin kalau kita nanti udah tua, kita terbaring di ranjang, kita nggak berdaya, kita nggak bisa apa-apa, bahkan kita ngelihat hidup anak-anak kita pun belum rapih. Kita udah susah, udah nggak berdaya, terus kita ngelihat hidup anak kita pun sulit. Kalau udah seperti itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Cuman menunggu kematian, teman-teman. Ih, serem banget Bu Eri. Ya habis mau ngapain? Kita gagal punya tabungan, udah susah, udah sakit, anak juga lagi susah. Meskipun kelihatannya agak serem gitu ya, tapi coba kita perhatiin. Kalau kita ke mana? Ke rumah sakit. Kita lihat orang-orang yang udah tua. Orang-orang yang udah tua, dia sendirian di ranjang. Nggak ada yang jagain dia.
Anak-anaknya tidak ada bersama-sama dengan dia. Mungkin sibuk. Kalau Anda nggak sempat ke rumah sakit, coba Anda lihatlah kehidupan anak Anda. Bagaimana kehidupan anak Anda? Apakah dapurnya ngebul? Atau dia pusing sama cicilan motor? Atau cicilan mobil? Atau malah cicilan rumah yang 15-20 tahun itu? Atau mungkin saja pay later sama pinjolnya. Udah pusing dia. Terus kita jadi beban dong buat anak. Iya kan? Ini bukan soal asumsi, ini bukan soal opini, tapi kenyataannya memang seperti itu. Kalau zaman dulu nih, zaman orang tua kita, ya orang tua bantu anak. Anak harus bantu orang tua. Anak harus bantu orang tua. Tapi di zaman sekarang, di zaman yang dunia yang begitu cepat dan begitu keras ini, udah nggak kayak gitu. Bagaimana anak bisa bantu orang tua? Nah, anak aja pusing dengan cicilan. Nah, anak juga bingung dengan tekanan kerja. Dapur aja kagak ngebul. Ya kan? Pusing gitu. Jadi kita nggak bisa ngandalkan hidup kita sama anak. Nggak bisa. Kalau dapur anak kita ngebul nih, ya masih punya lauk pauk gitu ya. Mereka bisa makan, alhamdulillah. Mungkin kita masih kebagian tuh kuah-kuahnya. Tapi kalau anak kita dapurnya nggak ngebul, dia akan melirik tabungan kita. Ya kalau kitanya punya tabungan. Kalau kitanya masih sehat nih ya, kita masih bisa bantuin ngasuh anak dia, ngasuh cucu artinya. Kita masih mau patungan bayar listrik. Kita masih tuh mau patungan belanja. Kita masih berguna di depan anak-anak kita. Tapi kalau kita udah terbaring sakit, udah cuman disuapin, udah dicebokin, udah harus minum obat mahal, udah harus rutin tiap hari ke rumah sakit dan perawatan. Akhirnya kita hutang hidup sama anak kita. Mungkin beberapa orang bilang gini, anak saya mah nggak kayak gitu, anak saya mah baik. Ada dua jenis tuh yang kayak gini ya. Yang pertama, anaknya belum mengalami masalah besar. Yang kedua, orang tuanya belum lama sakitnya. Karena manusia itu bukan diuji dengan niatnya. Niatnya sih sayang, niatnya sih semangat. Hanya manusia diuji dengan waktu yang panjang dan biaya yang mahal. Jadi berhenti bilang bahwa bullshit banget bahwa anak adalah jaminan hidupmu. No, tidak ada satupun yang bisa menjamin hidup Anda kecuali Allah. Tidak ada satu orang pun menjamin hidup Anda kecuali diri Anda sendiri. Dan kedua, tabungan dan aset Anda. Itu loh. Orang kalau kita punya duitnya, orang kalau kita punya duit, kita banyak duit ya. Kalau kita lagi sakit, perawat bisa datang. Kalau kita lagi sakit, beli asuransi kesehatan, kita bisa pilih itu ranjang yang layak di rumah sakit. Kalau kita banyak duit, anak, cucu, kalau kita butuh perhatian, rajin pasti datang. Jadi pastikan kita jadi orang-orang yang sudah tua, karena kita pasti tua. Tapi kita juga punya daya upaya, kita punya duit, kita punya tabungan, kita punya aset. Karena itulah yang akan bisa menjadi jaminan kebebasan kita di masa tua. So teman-teman, malam hari ini, semoga apa yang saya sampaikan ini ya, boleh menjadi kekuatan buat diri Anda. Sadari bahwa kita pasti tua. Jangan sampai kita jadi jaminan, jangan sampai kita jadi beban buat orang lain. Saat ini, Anda punya kesempatan untuk berbisnis sambil menabung, sambil membangun aset. Dan 3i Reborn adalah tempat yang tepat, kendaraan yang tepat. Anda tidak rugi apapun di bisnis 3i Reborn.
Uang Anda jadi tabungan. Dahsyat loh. Uang Anda jadi tabungan. Keringat Anda jadi bonus yang bisa diwariskan kepada anak-anak Anda. Kalaupun Anda meninggal dunia, bonus Anda bisa diwariskan ke anak. Dan Anda bisa punya aset produktif sambil menabung. Seharusnya tidak boleh lagi ada keraguan. Tidak boleh lagi ada ketakutan, tidak boleh lagi ada keberanian. Wah, saya mah gak bisa, Anda bisa. Yang ngebikin gak bisa, itu hanya cara berpikir Anda yang apa ya, yang ngekotak-kotakin. Anda aja yang bilang gue kagak bisa, gue gak mampu, gue mah gak pinter closing. Saya yakin percaya kalau Anda melakukannya setiap kali dan konsisten, setiap orang pasti bisa. Kalau cuma ngajak nabung bisa. Apalagi ada support system yang memungkinkan Anda bisa punya jaringan di sini, besar di sini. Kalau seorang Eri Beniarti aja yang memulai bisnis ini di umur 44 tahun dan hutang 1 miliar dan dengan semua ceritanya yang gila sih gitu loh, bisa sampai di titik ini. Kendaraan ini yang akan membawa Anda ke titik yang sama bahkan lebih. Saya yakin percaya, siapapun Anda, bila Anda sungguh-sungguh mengerjakannya dengan hati Anda, sepenuh waktu Anda, bukan waktu, sepenuh waktu. Mungkin orang karyawan nggak bisa beri sepenuh waktu, ya udah sepenuh hati Anda lah, gitu ya. Karena yang punya banyak waktu tapi nggak sepenuh hati juga nggak akan jadi. Marah-marah aja nih ah. Sepenuh hati Anda, saya yakin percaya bisa. Bisa kok. Umur saya sekarang mau 56 dan saya sungguh bersyukur dengan keberadaan saya di Tri Air Reborn ini. Saya bersyukur karena saya memberanikan diri 12 tahun yang lalu untuk menangkap peluang dahsyat ini. Saya yakin percaya peluang yang sama yang saat ini Anda dengar, yang saat ini Anda dengarkan, yang saat ini Anda jalankan. Peluang itu yang akan membawa Anda kepada kebebasan finansial Anda di masa depan.